Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita yang pada hari ini, hari Isnin, kita akan mula belajar buku yang kedua, iaitu Tafsir Juz 1. Tafsir Juzuk 1. Bila kita belajar Tafsir Juz 1, tentu saja bermula dengan surat Al-Fatihah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bahas tafsir surat Al-Fatihah. Dan karena surah ini surah yang sangat penting, mungkin kita tidak dapat tafsirkan sekali pertemuan. Kalau kita nak bahas secara detail, barangkali dia memerlukan kepada 10 sesi. Tetapi mengingat banyak lagi ayat-ayat Quran yang kita perlu tahu, kalau ini surah yang pertama, ada 113 surah lagi yang perlu kita tafsirkan. Kalau ini surah yang pendek, setelah ini 2 minggu akan datang, insya-Allah kita akan mula dengan surah yang paling panjang, iaitu surat Al-Baqarah. Kalau Al-Fatihah hanya 7 ayat, Al-Baqarah ada 286 ayat. Entah berapa puluh kali, berapa puluh sesi yang perlu kita pelajari baru tamat surat Al-Baqarah. Disambung lagi dengan Ali Imran, disambung lagi dengan An-Nisa. Jadi ringkasnya, walaupun hanya 7 ayat surat Al-Fatihah, tetapi tidak keterlaluan kalau dikatakan dia adalah surah yang paling penting dalam kehidupan seorang Muslim. Itu sebabnya kita cukupkan 2 kali. Pertama, kali ini tentang tafsirannya dari awal hingga akhir, waladdallin. Dan pertemuan yang akan datang, kita fokus kepada pengajaran yang akan kita ambil dari surah tersebut. Kita teruskan dengan tafsiran ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian 7 ayat yang terkandung dalam surat
Al-Fatihah. Surah pertama dalam urutan Al-Quran. Terjemahan dulu. Terjemahan harfiah, literal translation, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey. Sebagaimana kita sama-sama maklum, terjemahan Al-Quran ada dua jenis. Pertama namanya terjemah harfiah, terjemahan secara literal, dan yang kedua terjemah ma'nawiyah yang dipanggil dengan tafsir atau tadabbur. Sebelum kita memasuki pada tafsir ayat demi ayat, bagus juga kalau kita tahu sedikit mukaddimah. Dalam mukaddimah ini, pertama-tama Ustaz ingin sebut isti'adzah. Isti'adzah maknanya memohon perlindungan, yaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebagaimana takbir untuk Allahu Akbar, tasbih untuk subhanallah, tahmid untuk alhamdulillah, hauqalah untuk la haula wala quwwata illa billah, basmalah untuk bismillahirrahmanirrahim, maka isti'adzah ia adalah istilah untuk a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bila ditanya apa kaitannya Al-Quran dengan isti'adzah, ini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim maknanya aku memohon perlindungan atau aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk, dari syaitan yang direjam. Nanti kita akan tahu apa sebab syaitan itu disebut dengan direjam. Nanti akan ada dalam tafsirannya. Kita baca supaya sesuai dengan makna bedah buku, bedah kitab. Kita insya-Allah akan jelaskan bahagian demi bahagian. Ustaz baca dulu. Para ulama sependapat, ulama tafsir, ulama fiqh sependapat bahawa isti'adzah bukan salah satu daripada surat Al-Fatihah. Bukan. Yang mereka pertikaikan itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada mengatakan dia adalah ayat surah Al-Fatihah, ada mengatakan dia bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau isti'adzah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, mereka sepakat bahawa a'udzubillahi minasyaitanir rajim bukan bahagian dari surat Al-Fatihah. Hanya di sini kita perlu membahasnya terlebih dahulu.
Mengapa kita perlu membahasnya terlebih dahulu? Karena kita disuruh membacanya setiap kali sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Setiap kita akan membaca Al-Quranul Karim, mesti baca isti'azah dulu. Apa rahasianya? Nanti kita akan jelaskan. Adanya perintah supaya membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran, lihat surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Bila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Maknanya sebelum Quran dibaca, kita hendaklah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu. Yaitu pada permulaan sahaja. Membaca isti'azah sangat penting sebelum kita memulai membaca Al-Quran. Mengapa? Membaca isti'azah sangat penting sebelum membaca Al-Quran. Karena syaitan adalah musuh utama anak cucu Adam. Ia berusaha terus agar kita terpesong daripada jalan Allah. Jangan baca Quran. Jangan ambil tahu dengan Al-Quran. Itu kerja syaitan. Sebab kerja syaitan yang paling utama adalah untuk mengajak anak cucu Adam supaya masuk neraka bersama dia. Apalagi kita tahu makna syaitan jauh daripada kebenaran. Sedangkan kebenaran pula segala yang datang daripada Allah. Al-Quran datang daripada Allah. Dan syaitan paling tak suka kita membaca Al-Quran. Apalagi sampai belajar tafsirnya. Yes, itu di antara rahasianya. Sedangkan Al-Quran pula adalah kalamullah. Dan kitabnya yang membimbing ke jalan yang lurus. Syaitan tak mau kita berada di atas jalan yang lurus. Jadi, makna isti'azah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, makna panjangnya dalam bahasa kita, aku memohon berdamping di sisi Engkau, ya Allah. Aku ingin berdamping dengan Engkau, ya Allah, daripada gangguan syaitan yang terkutuk, yang akan merosak agamaku dan duniaku, atau yang akan menghalangiku daripada melakukan suruhan-Mu, karena tidak ada yang dapat melindungi manusia daripada gangguannya kecuali Allah. Itu sebabnya kita mohon perlindungan mesti kepada Allah, bukan kepada bomo, bukan kepada dukun, bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Allah. Perintah agar membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran, menurut jumhurul ulama, hukumnya sunat. Tidak ada yang mengatakan wajib, sunat. Walaupun dia adalah suruhan daripada Allah, walaupun kaedah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, semua perintah daripada Allah membawa makna wajib, tetapi di atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, ulama berpendapat hukumnya sunat saja. Andai kata isti'azah tidak dibaca, salat tetap sah. Hukum membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah, hukumnya hanya sunat. Begitu menurut para ulama. Jumhur, majority. Dan mereka berbeza pendapat jika ia di dalam salat. Cuma dalam salat mereka berbeza pendapat. An-Niqash meriwayatkan daripada Al-Ata bahawa hukum membacanya adalah wajib. Ini salah satu pandangan. Karena mereka mengambil kaedah tiap arahan Allah hukumnya wajib. Tapi majoriti, kebanyakan ulama tafsir berdasarkan kaedah-kaedah atau karenah-karenah yang lain, maka mereka menyimpulkan hukumnya hanya sunat. Menurut Ibnu Sirin, An-Nakhai dan segolongan kaum
ia perlu dibaca pada setiap rakaat. Nah, ia sunat hukumnya dibaca pada setiap rakaat. Ini berdasarkan keumuman perintah tersebut. Perintah tersebut menyebut, bila kamu akan membaca Quran, baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berdasarkan keumuman perintah tersebut, menurut golongan ini, hukumnya wajib. Setiap, maknanya, hukumnya digalakkan pada setiap rakaat. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, ini imam kita, Imam Asy-Syafi'i juga Imam Abu Hanifah, ia hanya perlu dibaca pada rakaat yang pertama. Karena bacaan dalam salat semuanya seperti satu bacaan. Sedangkan Imam Malik pula tidak memandang perlu membacanya pada salat wajib, dan ia hanya disunatkan membaca pada qiyam Ramadan. Semua ini Ustaz dedahkan supaya minda kita ini terbuka, open minded. Sehingga kalau ada orang tak baca, kita tahu itu pandangan imam sana. Kalau anda orang yang baca setiap rakaat, kita tahu itu pandangan si anu. Kalau kita baca karena kita ikut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i pada rakaat pertama sahaja, ini juga ada pandangannya. Dalam hal ini kita boleh bertolak ansur. Itu gunanya bila kita belajar, selain pendapat kita, oh rupanya mereka itu membaca setiap rakaat Al-Fatihah. Oh, maknanya mereka ikut pandangan ulama sekian. Oh, mereka tidak baca. Oh, itu pendapat Imam Malik. Di situ gunanya kita memperluas pandangan, banyak mendengar. Bukan hanya mazhab kita saja. Nah, bagi Ustaz, mengetahui pandangan-pandangan orang lain yang juga ada dalilnya, ini sebenarnya punca perpaduan. Kita tidak akan saling salah menyalahkan. Mereka jangan salahkan kita, kita ada dalil. Kita juga jangan paksa mereka agar ikut pendapat kita, sebab mereka juga ada imam, mereka juga ada dalilnya. Itu istimewanya bila kita belajar dengan cara mengetahui juga pandangan orang lain yang punya dalil masing-masing. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau Ustaz boleh simpulkan, sebenarnya Ustaz sudah tulis tafsir surat Al-Fatihah pada tahun 89 yang lalu. Cuma sekarang sudah habis stoknya, dah lama, lebih kurang 10 tahun sudah tidak diulang balik cetaknya. Ini bukunya. Barangkali ada jemaah yang punya buku ini. Ini Ustaz sudah tulis lebih 30 tahun yang lalu. Rasanya perlu untuk kita ulang cetak. Ulang cetak, sebab untuk membahas A'udzubillahi minasyaitanirrajim saja ada 11 poin. Ada 11 sebab mengapa A'udzubillahi minasyaitanirrajim itu perlu kita baca. Insya-Allah. Tak lama lagi kita akan cetak balik. Insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Antara lain, kalau boleh Ustaz sebut, kita perlu membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, mengapa kita perlu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan? Mengapa? Jawabnya, syaitan nampak kita, sedangkan dia musuh kita. Tentang syaitan adalah musuh kita, sungguh banyak ayat Quran menyebut. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Jadikanlah dia musuhmu selama-lamanya. Ada ayat Quran.
Allah menggunakan dalam surat Yasin bahawa syaitan itu lakum bagimu aduwwum mubin, musuh yang nyata, bukan samar-samar lagi. Sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, syaitan makhluk gaib. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Lalu sangat tepatlah kalau kita minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Aku mohon perlindunganmu ya Allah dari syaitan yang dirajam. Sebab Allah nampak syaitan, syaitan tak nampak Allah. Allah boleh hancurkan syaitan anytime, tapi syaitan tak boleh buat apa-apa terhadap Allah. Di sini rahasianya, mengapa kita memohon perlindungan kepada Allah, bukan kepada lain, bukan kepada yang lain. Mohon perlindungan kepada bomo, dukun, tukang tilik, tukang tenung. Syaitan nampak mereka, mereka tak nampak syaitan. Sebab itu mohon perlindungan mesti kepada Allah. Yang kedua, mulut ini tidak senantiasa baik. Tidak senantiasa berzikir kepada Allah. Mengumpat, memfitnah, maknanya mulut ini kotor. Begitu juga tentang pemakanan yang kita makan. Ini apalagi akhir-akhir ini terdedah rahasia. 40 tahun daging yang kita makan dah bercampur dengan bermacam-macam benda. Kotor. Walaupun Malaysia sangat berat, ambil berat tentang makanan halal, ada cop halal, tapi berapa banyak cop halal yang ditipu. Jadi mulut ini tak selamat daripada makanan yang bersih, tapi masuk juga yang kotor. Oleh sebab itu, mulut yang kotor gara-gara ucapan, gara-gara pemakanan yang tidak selektif. Sekarang ingin baca kalamullah, kalam suci. Kalamullah, Quran ni suci. Oleh sebab itu, bersihkan mulut yang kotor ini dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baru baca Quran. Yes, itu di antara rahasia mengapa dia awali dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baru dua, banyak lagi rahasia di balik a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mengingat masa yang sangat terbatas, kita belum tafsir lagi 7 ayat. Dan ditakdirkan pula pagi ini kita terlambat 15 minit atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Nah, sekarang kita mula tafsirkan ayat demi ayat. Tapi Ustaz yakin, karena tafsir surah Al-Fatihah khasnya tentang siratal mustaqim telah Ustaz sebut berulang-ulang kali. Oleh sebab itu, Ustaz kira tak perlulah Ustaz sebut terlalu detail, karena kita semua sudah tahu. Baik, tafsir ayat. Pertama sekali basmalah, ayat pertama. Basmalah. Basmalah pula istilah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yes, itu terjemahan harfiahnya. Apa tafsirannya? Para ulama sepakat bahawa basmalah dalam surat An-Naml adalah ayat dari Al-Quran yang bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ada sebut di bawahnya footnote yang kelima. Nota kaki yang kelima, dia ayat Quran. Yes, ulama sepakat mengatakan bismillah di dalam surat An-Naml ini dia adalah ayat Quran, confirm. Sekarang timbul pertanyaan, macam mana dengan bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah? Nah, tentang ini bagus juga kita tahu.
Walaupun kita senantiasa baca Bismillahirrahmanirrahim, bagus juga kita tahu ada juga rupanya pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah bukan salah satu ayatnya. Untuk tahu ya, untuk tahu. Tak mestinya diikut. Untuk tahu saja. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang kedudukan basmalah pada awal surat Al-Fatihah. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat ulama. 3 pendapat ulama. Pertama, Imam Malik. Salah satu dari Imam Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, yang duduk di Madinah. Kata beliau, basmalah bukan ayat dari surat Al-Fatihah dan bukan pula ayat dari surah-surah yang lain. Kalau surah-surah yang lain seperti umpamanya Ad-Duha, confirm kita kata bismillah yang mengawalinya itu bukan. Wattini wazaitun, bismillahirrahmanirrahim yang berada pada awal surat At-Tin, bukan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, confirm bukan. Kata Imam Malik, hatta surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripadanya. Okey. Ambil tahu. Maklumlah kalau kita sampai ke Maroko, Tunisia, Aljazair yang pada umumnya bermazhab Malik, barangkali mereka tak baca. Barangkali. Yang kedua, menurut Abdullah Al-Mubarak, basmalah adalah salah satu ayat daripada semua surah dalam Al-Quran. Nah, ini kebalikannya pula dari Imam Malik. Abdullah Al-Mubarak, salah seorang tabi'in yang hidup hanya 44 tahun. Lahir tahun 44, meninggal tahun, lahir pada tahun 133 Hijriah, meninggal 177 Hijriah. 17 tahun lebih tua daripada Imam Asy-Syafi'i. Sebab Syafi'i lahir 150. Abdullah Al-Mubarak lahir 133 Hijriah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada semua surah dalam Al-Quran. Pandangan. Nah, sekarang pandangan yang ketiga. Ini pandangan majoriti khasnya oleh umat Islam Nusantara. Imam Asy-Syafi'i berpendapat basmalah adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Itu satu pandangan beliau. Tapi ada lagi pandangan beliau, Imam Asy-Syafi'i, yang lain. Adapun pada surah-surah yang lain, pandangan beliau tidak tetap. Pada surah-surah yang lain, pandangan beliau tidak tetap. Untuk Al-Fatihah, kata beliau, yes, Bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Adapun terhadap surah-surah yang lain, pandangan beliau tidak tetap. Sesekali beliau mengatakan ia ayat daripada setiap surah. Sama dengan Abdullah Al-Mubarak. Kita dah tahu, Abdullah Al-Mubarak tuanya 17 tahun daripada Imam Asy-Syafi'i. Satu pandangan beliau setuju dengan pandangan Abdullah Al-Mubarak. Dan pada kali yang lain pula beliau mengatakan ia bukan ayat kecuali pada surat Al-Fatihah sahaja. Ini pandangan yang Ustaz kira lebih kuat. Al-Fatihah, basmalah dalam surat Al-Fatihah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini pandangan Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau,
Di antara hujah orang yang mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian daripada ayat surat Al-Fatihah karena dua ayat setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mengapa Bismillahirrahmanirrahim ada sifat Allah, ada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berselang satu ayat, diulang sekali lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Dan tabiat Al-Quran pada ayat-ayat yang lain tidak demikian. Nama-nama Allah tidak disebut secara berdekatan begitu. Sebagai tambahan alasan, orang-orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan daripada ayat surat Al-Fatihah. Karena dua sifat itu disebut berdekatan. Dan tidak demikian tabiat Al-Quran. Lihatlah mana-mana ayat Quran. Okey, itu sebagai tambahan. Jadi makna basmalah ialah aku mulai amalanku dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahawa sesungguhnya aku melakukannya karena Allah dan demi memenuhi perintah Allah, bukan kerana dorongan hawa nafsuku. Nah, itu dia makna basmalah secara panjang. Walaupun terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi sebenarnya makna panjangnya, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Itu sebabnya dari sudut bahasa, kata ulama tafsir, ba di situ adalah lil isti'anah, iaitu kita mohon pertolongan daripada Allah. Itu sebabnya setiap kita memulai kerja-kerja yang baik, minum, makan, hendak keluar rumah, semuanya diawali dengan bismillah. Bismillah. Bismillah walaupun secara literal dengan nama Allah, tapi di situ dengan makna dengan pertolonganmu ya Allah, baru aku dapat lakukan kerja-kerja itu. Dan boleh juga dengan makna bahawa kuasa yang mendorong aku melakukan amalan ialah berpunca daripada Allah. Dia yang mendorong, dia yang menolong sehingga kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Dan sekiranya dia tidak memberi kuasa tersebut maka sudah pasti aku tidak dapat melakukan satu apapun. Aku berlepas diri daripada mendakwa bahawa amalanku dengan namaku sendiri. Tak. Itu sebabnya rahasianya kita perlu awali dengan bismillah dengan nama Allah. Itu sebabnya dalam satu hadis Nabi bersabda, coba dengar baik-baik. Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala amal-amal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, dia terputus daripada keberkatan. Kita ingin menulis surat, kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin bepergian, kita ingin menyembelih, semuanya dengan bismillah. Bila tidak diawali dengan bismillah, tapi ingat ya, dia terbatas kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik. Ini memberi makna terhadap amal-amal yang tidak baik. Apalagi amal yang berdosa, paling kurang makruh, jangan diawali dengan bismillah. Sebab Allah tak reda pun. Mengapa minta tolong pada Allah? Hendak merokok, bismillah. Hendak minum arak, bismillah. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus dari keberkatan amalan itu. Tak berkat. Makan tanpa bismillah, tak berkat. Minum tanpa bismillah, tak berkat. Keluar rumah tanpa bismillah, tak berkat. Macam itu pengertiannya. Jadi, kalaulah demikian, maka makna basmalah yang terdapat pada awal setiap surah ialah
bahwa semua yang terdapat di dalam Al-Quran, sama ada hukum hakamnya, syariatnya, akhlaknya, adabnya, dan pengajarannya adalah milik Allah dan daripada Allah, bukan milik sesiapa pun selain Dia walau sedikit. Sebabnya setiap surah biasanya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita akan mengawali kalimat Allah yang terkandung di dalamnya segala hukum hakam Allah. Seolah-olah faedah basmalah pada awal surat mengandungi makna bacalah hai Muhammad surah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dia karena ia datangnya daripada Allah, bukan daripada dirimu. Dan dia telah menurunkannya kepadamu supaya engkau memberi petunjuk kepada umat manusia dengan ayat-ayat tersebut, yang di dalamnya terkandung segala kebaikan dan kebahagiaan mereka dunia dan di akhirat. Ini belum lagi kita kaitkan. Bila Al-Quran kita ikuti dalam hidup kita, garanti kita tidak akan sesat selama-lamanya. Atas dasar inilah, maka disunatkan kita memulai sesuatu ucapan, amalan dengan basmalah. Seperti ketika berwuduk, ketika makan, malah ketika jima, bergaul suami istri, awali dengan bismillah. Ketika menyembelih, ketika keluar rumah, semuanya supaya kerja-kerja itu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah SWT telah menyanjung dan memuji dirinya sendiri. Ada orang tanya, Ustaz, mengapa ya Allah suka memuji dirinya sendiri? Segala puji milik Allah. Allah yang cakap. Sehingga ada istilah, bukankah itu termasuk masuk bakul angkat sendiri? Masuk bakul angkat sendiri. Maknanya mengangkat dirinya, memuji dirinya. Bukankah itu sifat tidak baik? Mungkin melalui tafsiran ini kita akan tahu. Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung dan memuji dirinya sendiri. Dan sebenarnya di dalam sanjungan ini tersirat perintah Allah kepada hamba-hambanya agar mereka menyanjung dan memujinya. Jadi seolah-olah dia berfirman, ucapkanlah alhamdulillah. Malah kata ulama tafsir, Ustaz tidak sebut di sini, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan alhamdulillah, dia mengandung makna perintah. Dia mengandung makna perintah. Ustaz buat contoh. Ayat 1 surat Al-Isra. Ketika Allah menceritakan tentang Isra Mi'raj. Khasnya Isra. Minta maaf. Ayat itu diawali dengan Subhana. Tapi kaedahnya sama. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci ya Allah. Subhana ini namanya isim masdar. Maha suci ya Allah. Yang telah memperjalankan pada waktu malam hambanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Walaupun Subhana itu maha suci, tapi dia membawa makna ismul masdar bimaknal amr. Isim maha suci, tapi dengan makna perintah. Sucikanlah Allah. Dengan kata lain,
sucikan Allah dari segala kekurangan, baru kamu boleh percaya Isra tersebut memang benar-benar berlaku. Selagi kamu menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah, selama itu kamu tidak akan dapat percaya Isra dan Mi'raj itu berlaku. Kaedah yang sama, alhamdu itu ismul masdar. Segala puji lillah, milik Allah. Naun segala puji ini dengan makna perintah. Pujilah Allah, Tuhan sekalian alam. Ini yang dalam ilmu tafsir disebut ismul masdar bimaknal amar. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala suruh puji dirinya? Jawabnya, karena Allah Subhanahu wa taala terpuji dari segala angle, dari segala sudut. Tidak ada sedikit pun kekurangan di sisi Allah. Berbeza dengan manusia. Manusia tidak boleh dipuji secara keterlaluan. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari segala sudut, wajar tak kalau dia memuji dirinya? Ditambah pula, kita memuji Allah itu faedahnya bukan untuk Allah, untuk kita juga. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, sekali kamu menyebut Alhamdulillah, kamu layak mendapat ganjaran, pahala, bagaikan antara langit dengan bumi. Sekali Alhamdulillah. Kita memuji Allah, memang nampaknya memuji Allah. Tapi ganjarannya, pahalanya untuk kita, bukan untuk Allah. Sungguh banyak hadis-hadis Nabi menyebut tentang fadilat, menyebut Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Jadi Alif Lam, ini rahasianya. Alif Lam pada Alhamdu adalah untuk menyatakan keseluruhan jenis pujian hanya milik Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khair kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu. Daripada ayat hadis ini baru kita tahu puji-pujian itu semuanya milik Allah. Ya Allah, milikmu semua puji-pujian. Milikmu semua kerajaan. Di tanganmu semua kebaikan. Kepadamu kembali segala urusan. Semuanya milik Allah. Adapun makna Rabbul Alamin, Ustaz jelaskan saja. Barangkali jemaah juga sudah baca. Dan karena ini Ustaz yang tulis, Ustaz masih ingat lagi. Rabbul Alamin terdiri dari dua perkataan. Rabb dengan Al-Alamin. Walaupun diartikan Rabb itu dengan Tuhan, tapi Rabb itu mengandung makna 5 makna. Boleh membawa makna pencipta Al-Khaliq, boleh membawa makna Al-Malik yang memiliki, boleh membawa makna Al-Hafiz yang memelihara, boleh dengan makna Al-Mudabbir yang mentadbir, yang mengurus, juga boleh membawa makna Al-Murabbi yang mengasuh atau yang mendidik. Jadi Rabb itu walaupun diartikan dengan Tuhan, tapi sebenarnya paling kurang ada 5 makna lain. Pencipta, pemilik, pentadbir, mengurus, mengasuh, memelihara. Alamin pula dia adalah plural dari alam. Alamin, sekalian alam. Alam roh ke, alam rahim ke, alam dunia ke, alam barzah ke, alam akhirat, semua alam itu milik Allah.
Bukan itu saja, alam malaikat, alam jin, alam flora, alam fauna, semua alam itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara harfiah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengasuh dan mendidik seluruh alam. Itu makna panjangnya. Ingat selalu bila kita sedang baca surah Al-Fatihah. Jangan hanya terbayang segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nah, itu hanya harfiah. Tapi tafsirannya macam itu. Hanya saja, Ustaz pernah sebut ketika mengulas nama Allah Ar-Rabb dalam Al-Asma'ul Husna. Rabb ini bila pakai alif lam, dia kembali hanya kepada Allah. Tapi bila Rabb ini tidak pakai alif lam, lalu disandarkan pada naun yang lain, boleh kepada Allah dan boleh kepada manusia. Kalau Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, itu maksudnya tentu Allah. Rabbil alamin, tentu maksudnya pada Allah. Tapi orang Arab menggunakan pengembala kambing itu Rabbul Ghanam. Bukan Tuhan kambing, Ghanam itu kambing. Rabbul Jamal, pengembala onta. Suri rumah, dalam bahasa Arab dipanggil Rabbatul Bait, bukan Tuhan rumah. Itu maksudnya, kalau Rabb itu tidak pakai alif lam, lalu disandarkan kepada naun, boleh kepada Allah dan boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang dianjurkan oleh Nabi, antara azan dengan qamat salat subuh, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma ya Allah Rabba Jibril, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Tentu saja itu merujuk kepada Allah. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih atau Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau di Indonesia selalu diartikan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di Indonesia, di Malaysia selalu diartikan dengan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sama lebih kurang. Tapi dalam bahasa Arab, dia membawa makna yang berlainan. Dalam bahasa kita, Malaysia ke Indonesia ke, pengasih, penyayang macam hampir sama saja. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, timbangan rahim, fa'il, dengan timbangan fa'lan, rahman, beza. Walaupun sama-sama Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari perkataan rahmat. Betul? Tapi dengan perbezaan timbangan, dia membawa makna yang berbeza. Kalau Ustaz sebut saja secara bebas, Ar-Rahman, dia membawa makna bersangat-sangatan. Jadi kasih sayang Allah kepada makhluknya bersangat-sangatan, berlebih-lebihan. Rahim, kasih sayang Allah kepada orang-orang tertentu. Orang-orang beriman sahaja. Itu sebabnya, karena kasih sayang Allah bersangat-sangatan, dia tetap beri rezeki walaupun orang itu
melakukan syirik. Dia tetap beri kesehatan walaupun orang itu menyembah berhala. Dia beri pasangan hidup dan anak cucu yang pencapaian yang cemerlang belaka walaupun dia orang kafir. Itu termasuk di dalam rahman. Kalau Allah nak binasakan orang yang berbuat syirik, Allah boleh buat anytime. Tapi karena dia ada sifat Ar-Rahman, dia bagi juga panjang umur dan. Tapi Ar-Rahim ini khas kasih sayang Allah untuk orang beriman sahaja. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Orang kafir jangan harap akan mendapat rahmat Allah di akhirat. Terhalang. Mereka dapat rahman Allah di dunia sahaja. Sebagaimana orang-orang Islam juga dapat rahman Allah. Dengan kata lain, rahman membawa makna kasih sayang Allah tak pilih bulu. Dia bangsa apakah, suku apakah, dia wanita ke, dia lelaki ke, dia guru ke, dia murid ke, dia orang baik ke, orang jahat, semua layak mendapat rahmannya Allah. Dengan kata lain, kasih sayang Allah tak pilih bulu. Apakah dia Muslim atau non-Muslim. Sebabnya bila kita faham ini, tak timbul kita akan komen, ya Allah, kalaulah menyembah berhala itu adalah syirik, dosa, engkau sangat benci. Mengapa engkau beri mereka rezeki lebih dari kami? Tak timbul. Komen itu karena orang tersebut tidak faham makna Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim ini khas untuk orang-orang beriman sahaja di akhirat nanti. Walaupun di sana sini ada kekurangan sempurna ibadatnya pada Allah, Allah terima juga. Walaupun di sana sini dia ada buat dosa selain dosa syirik, Allah bersedia memaafkan juga. Pada orang kafir, no. Walau mereka telah buat baik di dunia, gara-gara syirik, tidak ada value, tidak ada nilai kebaikan mereka di sisi Allah di akhirat nanti. Ini perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sebabnya Ar-Rahman dia khas untuk nama Allah sahaja. Makhluk atau manusia tidak layak dipanggil Rahman. Tapi kalau ditambah di depannya Abdul, tak mengapa, Abdur Rahman. Berbeza dengan Al-Asma'ul Husna yang lain. Hatta Ar-Rahim. Ar-Rahim dalam Al-Quran terdapat 115 kali disebut oleh Allah. 115 kali Ar-Rahim disebut dalam Al-Quran. Ar-Rahim merujuk kepada nama Allah hanya 114. Kepada siapa rujuk yang satu lagi Ar-Rahim itu, Pak Ustaz? Dia rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberi oleh Allah sifat Ar-Rahim. Sebabnya Abdur Rahim boleh dipanggil Rahim sini, tapi Abdur Rahman tidak boleh dipanggil Rahman sini, tak boleh. Sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, mengapa kita sebut a'udzubillahi mengapa kita sebut Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah disebut Ar-Rahman dahulu, baru Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman sifat khas untuk Allah, baru disusuli dengan Ar-Rahim. Dia boleh kongsi untuk Allah, boleh untuk makhluk juga boleh.
Oleh sebab itu kita tak pernah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini di antara rahasianya mengapa Ar-Rahman disebut lebih dahulu, karena dia sifat atau nama special untuk Allah sahaja. Okey, kita teruskan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik makna asalnya raja yang memiliki. Cuma bila ditanya mengapa disebut Malik di sini, tidak disebut Al-Asma'ul Husna yang lain. Mengapa tidak disebut Alimi Yaumiddin, yang maha mengetahui hari pembalasan? Mengapa tidak disebut nama-nama Allah yang lain tapi Malik? Kata ulama tafsir, karena nama Allah Malik yang paling tepat untuk diawali di depan Malik Yaumiddin. Sebab pada hari kiamat tak ada siapa yang boleh bercakap tanpa izin Allah. Bukan manusia saja, jin, malaikat pun tak boleh angkat bicara tanpa izin Allah. Nampak tak kuasa Allah pada hari itu? Untuk membuktikan betapa hebatnya peranan Allah, kuasa Allah pada hari itu, kita ambil pandangan salah seorang daripada ulama tafsir. Kata ulama tafsir, tafsir yang paling baik untuk Malik Yaumiddin ialah bahagian akhir dari surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada muka surat 9, "Wama adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah." Artinya, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Nah, ini dia jawabannya. Allah sendiri yang sebut. Hari pembalasan itu ialah hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Segala urusan pada hari itu hanya terletak di dalam kekuasaan Allah. Ini namanya Quran, tafsir Quran. Ustaz lupa tak sebut, dia tertera di dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang Ustaz ada sebut semalam. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, orang dari Mauritania, telah mengarang satu kitab Quran, tafsir Quran yang namanya Adwa'ul Bayan. Okey, kita teruskan. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allahu Akbar. Ayat ini sangat istimewa. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang pakar, sahabat Nabi yang pakar Al-Quran, tafsir Quran, Abdullah bin Mas'ud, selain Abdullah ibnu Abbas, selain Abdullah Al-Mubarak, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang pakar dalam menafsirkan Quran, menyebut, ketika ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau inti Al-Quran itu Al-Fatihah, apa pula inti surat Al-Fatihah? Kalau surat Al-Fatihah dikatakan inti Al-Quran, segala pengajaran dalam Quran keseluruhannya, kalau disimpulkan dia terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ini maksudnya, hebatnya surat Al-Fatihah, sehingga dia dipanggil dengan Ummul Kitab, induk kitab. Ummul Quran, induk Al-Quran. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau surat Al-Fatihah itu induk Al-Quran, apa pula induk atau inti, saripati dari surat Al-Fatihah? Abdullah Mas'ud menjawab, induk Al-Quran Al-Fatihah, induk Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sebab iyyaka na'budu ini sama betul maknanya dengan la ilaha illallah, iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadat. Dia adalah sesuatu yang terletak pada ranking yang tertinggi, iaitu iman pada Allah. Hanya Dia yang layak disembah. Itu sebabnya kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Zikir itu sama dengan makna iyyaka na'budu. Nah, dari sudut lain pula, dalam kaedah bahasa Arab, Ustaz ada sebut kalau tidak salah semalam, biasanya ayat didahulukan subjek baru objek. Saya makan nasi. Tapi bila dibuat terbalik, objek dahulu baru subjek, hanya nasi yang saya makan, dia membawa faedah. Ayat itu membawa makna tersendiri. Itu sebabnya di sini Ustaz ada sebut. Lihat muka surat yang ke-10. Dia membawa dua makna. Mendahulukan siapa yang lebih penting. Iyyaka na'budu. Hanya pada Engkau, yaitu Allah, kami menyembah. Kita dahulukan Allah. Iyyaka, baru na'budu. Yang kedua, mengandungi makna pengkhususan. Pengkhususan maknanya, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, tidak yang lain. Begitu juga, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Itu sebabnya kita tidak menyebut, atau Allah tidak sebut dalam ayat tersebut, na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembah Engkau dan kami memohon pertolongan kepada Engkau. Tidak. Tapi didahulukan, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dua pengajaran yang dapat kita ambil, kita sebut Allah dahulu karena Dia yang lebih penting, baru diri kita. Yang kedua, kita ingin menyatakan hanya Engkau saja ya Allah yang kami sembah, tidak yang lain. Yes, itu faedahnya. Tapi hati-hati, ia mestilah ada sabdu, tasydid, iyyaka, hanya pada Engkau. Tak boleh dibaca tanpa sabdu. Tak boleh baca. Dia boleh mengakibatkan salat kita tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab dalam bahasa Arab, iya tanpa sabdu, iya itu cahaya matahari. Oleh sebab itu bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Betul tak? Dengan makna itu membawa makna syirik. Tak sah salat. Itu sebabnya surat Al-Fatihah perlu baca dengan tajwid yang betul. Salah-salah baca, tidak sah salatnya. Apa sebab? Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu, bila salah membaca surah Al-Fatihah, boleh mengakibatkan salat kita tidak sah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Penjelasannya sangat panjang dan Ustaz selalu sebut-sebut. Kita teruskan saja pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maksudnya tunjukilah dan bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang jelas, nyata, yang boleh membawa kami kepada keredaan-Mu. Yes, itu makna siratal mustaqim.
yang boleh membawa kepada syurgamu, yaitu dengan mendorong kami mengetahui kebenaran al-haq dan mengamalkannya. Tunjukilah kami ke jalan tersebut. Tunjukilah kami jalan yang tersebut. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, belajar Quran ni wajib. Jangan terkejut kalau Ustaz katakan belajar tafsir Quran adalah wajib. Ini kalamullah. Allah turunkan sebagai pedoman dalam hidup. Walaupun kita baca dapat pahala dan ganjarannya, kita tak nafikan. Tapi matlamat Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijadikan pedoman. Impossible. Mustahil Quran dapat dijadikan pedoman bila tak belajar tafsir. Malah kita berani mengatakan, baca Al-Quran, baca pula terjemahan sebelahnya, terjemah harfiah pun masih belum cukup. Sebab ada kadang-kadang ayat-ayat Quran yang tidak boleh diartikan secara literal. Dia membawa makna yang tersirat. Itu sebabnya karena Al-Quran dalam bahasa Arab, kita perlu belajar Al-Quran dari orang-orang yang memang faham bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ada kaedah-kaedah tertentu. Macam kaedah yang Ustaz sebutkan tadi. Bila mendahulukan objek daripada subjek, dia membawa makna lil ihtimam dan ikhtisas. Itu semua istilah-istilah yang kita tak mengetahui bahasa Arab tak mengapa. Tapi mesti belajar melalui tafsir-tafsir yang mu'tabar. Itu sebabnya kalau kita perasan Ustaz ada senaraikan di sini dalam mukaddimah, tak kurang dari 18 kitab-kitab tafsir berbahasa Arab Ustaz jadikan rujukan. Semuanya adalah kitab-kitab tafsir bahasa Arab yang mu'tabar, yang diiktiraf oleh ulama-ulama Islam sedunia, khasnya di Timur Tengah. Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir ini. Cuba lihat senarainya ada 18. Lihat muka surat Rumawi 13. Itu nama-nama kitab rujukan. Bukan Ustaz keluarkan pandangan Ustaz sendiri, tidak. Ustaz kutip, Ustaz nukil, Ustaz ambil dari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan bahawa doa inilah setiap muslim muslimat baca paling banyak dalam sehari. Kalau setiap rakaat salat mesti baca Al-Fatihah, sedangkan salat yang kita wajib lakukan 17 rakaat dalam sehari, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, bila kita combine 2, 3, 4, 4, semuanya 17 rakaat. Bermakna minimal 17 kali dalam sehari kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Betul tak dari sudut kekerapan inilah yang paling kerap, yang paling sering. Kalaupun kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, paling banyak 5 kali dalam sehari. Setiap selesai wajib kita baca sekali. Itu pun hukumnya sunat saja. Boleh baca, boleh tidak. Tapi bila ihdinas siratal mustaqim kurang dari 17 kali, besar kemungkinan salat kita tidak sah. Karena kita tak baca Fatihah. Oleh sebab itu bagi yang rajin membaca, rajin buat salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, tidak mustahil
dalam satu hari mereka kadang-kadang baca ihdinas siratal mustaqim sampai 30, 40, 50 kali dalam sehari. Sebab setiap salat mesti baca surah Al-Fatihah walaupun dia salat sunat. Allahu akbar. Oleh sebab itu memahami makna siratal mustaqim sangat mustahak. Kita minta sesuatu yang sangat mustahak, lalu kita tak tahu apa itu siratal mustaqim. Ustaz kira penjelasan tentang siratal mustaqim ini sangat selalu Ustaz ulang-ulang. Ini antara lain. Silakan baca terjemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah engkau beri kepada mereka nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Hadirin dan hadirat, kata ulama tafsir di dalam surah Al-Fatihah, Allah SWT membagi manusia kepada 3 golongan berdasarkan ayat ini. Ustaz ulang sekali lagi. Setelah kita mohon pada Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Lalu Allah sendiri yang explain, tafsirkan pada ayat berikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi. Siapa orang-orang yang confirm telah mendapat nikmat Allah? Perjalanan mereka lah sebenarnya jalan yang lurus. Kita masih kabur. Lalu Allah SWT explain lagi pada ayat 69 surat An-Nisa. Ini dia ayatnya. Surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dia tafsir yang Allah sendiri tafsirkan siapa orang yang telah mendapat nikmat itu. Perjalanan mereka lah jalan yang lurus. Coba perhatikan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Merekalah sebaik-baik teman. Ustaz terjemahkan saja atau terangkan saja secara bebas. Ustaz ternampak buku Ustaz ini. Bahagian belakangnya. Jemaah perasan tak? Gambar Ustaz masih muda, kumis, janggut semuanya hitam. Ini tahun 90. Allahu Akbar. Apa tadi Ustaz sedang sebutkan? Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kita masih kabur lagi, siapakah mereka yang berada di atas jalan yang lurus? Allah Subhanahu wa taala explain lagi, orang yang telah dapat jalan yang lurus itu adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada ayat ini
ada 4 kelompok yang confirm telah berada di atas jalan yang lurus. Untuk kita umat akhir zaman, tentu saja Nabi-Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Itu manusia nomor 1 yang kita mesti jadikan role model, contoh teladan. Siddiqin, yang paling popular mendapat gelaran As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq dan anak perempuannya Siti Aisyah As-Siddiqah. Kita respect dengan insan ini. Abu Bakar orang yang dijamin masuk syurga nomor 1 dari 10 sahabat Nabi yang terletak pada ranking yang pertama adalah Abu Bakar. Asyuhada, ini ada 3 orang yang paling popular. Umar, Osman, Ali. Sebab mereka semua mati dibunuh. Boleh tak digolongkan sebagai mati syahid? Sebab mereka sedang menjalankan tugas kekhalifahan lalu dibunuh. Ini namanya syuhada. Pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, dan 3 lagi syuhada. Jadi 4 ini khulafaur rasyidin. Sebabnya kata Nabi, menjelang wafatnya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Siapa di antara kamu yang panjang usia, nanti akan jumpa perbalahan yang sangat banyak pada akhir zaman. Kalau kamu ingin selamat, ikut sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin sesudahku. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu. Maknanya pegang kuat-kuat. Ini semua siratal mustaqim. Ikut Nabi. Tak ada dari Nabi ikut Abu Bakar. Tak ada dari Abu Bakar ikut Umar, Osman, Ali. Baru yang terakhir as-salihin. Orang-orang saleh. Bagi kita termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Semuanya orang-orang saleh. Mereka bukan Nabi. Mereka tidak bergelar siddiqin. Mereka tidak bergelar syuhada. Tapi wajar dikatakan salihin. Cuma kata ulama tafsir, urutan di dalam Al-Quran perlu kita beri keutamaan. Urutan dalam Al-Quran membawa makna priority, keutamaan, auliyat. Sesuai dengan sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah olehmu dengan apa yang Allah telah mulai. Allah mulai dengan Nabi, kemudian siddiqin, syuhada, kemudian salihin. Oleh sebab itu dalam hidup, ingin memiliki agama yang betul, yang hak, yang benar, ikut Nabi dulu. Tak ada contoh dari Nabi ikut Abu Bakar. Tidak ada dari Abu Bakar ikut Umar, Osman dan Ali. Baru ikut yang lain-lain, orang-orang saleh. Banyak terjadi dalam masyarakat. Terlalu ta'assub dengan orang-orang saleh, tuan guru, kiai, habib, ini dan itu. Sanggup mereka ketepikan Nabi. As-Siddiqin, syuhada, karena mereka tertumpu pada orang-orang saleh. Ustaz tidak nafikan orang saleh perlu kita respect dan hormat. Tapi ikutlah jejak langkah Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak olehmu ke tembok pendapatku dan ambil hadis yang sahih. Statement itu memberi makna. Hatta Imam Asy-Syafi'i pun tidak pernah declare yang beliau itu maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman pula pernah mendapat rekomendasi. Nabi Muhammad rekomen, ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada masa yang sama kita mohon agar Allah jauhi kita dari golongan yang dimurkai Allah. Dan yang ketiga, golongan yang sesat. Nah, dalam hal ini, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan makna siratal mustaqim,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man humul maghdubu alaihim wa man humud dallun?" Setelah kita minta ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat. Tapi pada masa yang sama kita minta dihindarkan dari golongan yang dimurkai Allah dan golongan yang sesat. Siapa golongan yang dimurkai oleh Allah? Nabi jawab, "Al-maghdubu alaihim humul yahud." Yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Ammad dhalun humun nasara. Adapun orang yang sesat adalah Nasrani, Kristian. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Secara ringkas, kata ulama tafsir akhir zaman, larangan mengikuti jejak langkah Yahudi dengan makna mengikuti sifat mereka. Larangan mengikuti jejak Nasrani dengan maksud menjauhi sifat mereka. Nah, kalau begitu, Pak Ustaz, sifat apakah yang paling ketara, yang paling menonjol pada tiga golongan tadi? Ingat ya, Ustaz lupa tidak sebut tadi. Pembahagian manusia menurut surat Al-Fatihah, inilah pembahagian manusia yang hakiki, yang sebenar-benar pembahagian. Sebab pembahagian ini terletak di dalam ummul kitab, inti Al-Quran. Siapa tiga golongan itu? Golongan yang mendapat siratal mustaqim, golongan yang dimurkai Allah, dan golongan yang sesat. Kata ulama tafsir, tiga golongan ini berkisar pada dua sifat saja. Pertama, ilmun nafi'un, memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalun salihun, mereka beramal saleh. Dari dua sifat itulah sebenarnya muncul golongan yang selalu dan menjadi ikutannya prinsip mereka sami'na wa ata'na. Apa makna sami'na? Kami himpun ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita dapat terima, himpun, kolek melalui pendengaran. Seperti hadirin dan hadirat sedang dengar penjelasan Ustaz. Itu maknanya ingin mendapat ilmu. Sami'na, diikuti dengan wa ata'na, dan kami amalkan apa yang kami sudah tahu. Nah, ini dia sifat ihdinas siratal mustaqim. Kalau ingin mendapat siratal mustaqim, tambah ilmu dari masa ke semasa dan amalkan kebenaran yang telah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari sampai mati. Itu siratal mustaqim. Al-maghdubi alaihim, golongan yang banyak ilmu tapi mereka tidak mau amalkan. Ini sifat Yahudi, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran bahwa slogan mereka sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tolak. Maknanya ilmu banyak tapi tidak mau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ad-dhalin pula, golongan yang sesat, mereka banyak berbuat baik tapi tidak berasaskan ilmu. Itu sebabnya kata ulama tafsir akhir zaman, Ustaz sangat setuju. Apa dia? Yahudi dimurkai bukan karena Yahudinya, bukan, tapi karena sifatnya. Nasrani Kristian sesat bukan karena Nasraninya, tapi karena sifatnya. Oleh itu, mereka, para ulama akhir zaman, ulama tafsir akhir zaman berkesimpulan,
Mana-mana manusia, walaupun mereka umat Muhammad, walaupun menamakan dirinya mereka Muslim-Muslimat, ilmu banyak dihimpun tapi tak diamalkan, sama dengan Yahudi. Layak untuk dimurkai oleh Allah. Mana-mana umat Muhammad, Muslim atau Muslimat, banyak beramal tapi ilmu tidak mau ditambah, mereka juga akan sesat. Sebagaimana Nasrani, Kristian sesat. Banyak beramal tapi tanpa ilmu. Ingin selamat, tambah ilmu terus. Tambah ilmu. Sebanyak mana kita miliki ilmu, kita amalkan. Di sinilah rahasianya. Kalau ingin tahu mengapa Uday buat kelas bermula semalam dengan menggunakan kitab. Karena mau bimbing kepada kebenaran berdasarkan hujah Quran dan sunnah Nabi. Tertera. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Ingat ya, minggu hadapan kita masih lagi akan bahas surat Al-Fatihah, tapi pengajaran yang dapat diambil daripada ayat demi ayat tadi. Tolong baca sebelum kita jumpa minggu hadapan. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang baik-baik datang daripada Allah. Segala kekurangan itu dari sikap dan sifat Ustaz sendiri. Kita berbalik kepada pertanyaan kalau ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.